kesempatan kita di pagi hari ini karena tidak terasa 1 tahun kurang 2 hari. Betul. Iya. Tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 nanti kita akan melaksanakan pesta demokrasi ya. Pemilu serentak ya. Yang ditunggu-tunggu masyarakat ya. Iya, ditunggu-tunggu oleh seluruh warga masyarakat. Dan calon juga. Iya, pagi hari ini. Iya, kita akan mengetahui ya persiapan pemilu 2024 untuk Kabupaten Tanah Laut. Pak Pendi, sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu 2024 nanti ya adalah yang pertama kali ya pemilu serentak yang memilih presiden, anggota legislatif, kemudian juga pilkada. Gitu kan ya. Nah, beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo mengatakan bahwa pemilu 2024 ini adalah tantangan berat bagi KPU. Di samping adanya pergeseran sistem pemilu ya, salah satunya adalah di croppingnya masa kampanye ya Pak ya. Betul. Iya. Nah kemudian juga banyaknya peserta partai politik, peserta pemilu dan lain-lain yang bergeser. Lalu bagaimana nih Pak untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri? Siap, baik. Terima kasih Ibu. Jadi kalau dari keseluruhan semua tahapan sudah kita jalani gitu ya, kan sesuai dengan PKPU 3 tahun 2022 bahwa setiap tahapan itu wajib bagi KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan tahapan demi tahapan yang sudah disusun oleh KPU RI gitu ya. Terkait pilkada memang kita nanti 2024 itu pemilihan dan pemilu serentak gitu ya. Artinya dalam 1 tahun itu ada pemilu, pemilihan umum dan di tahun yang sama nanti itu akan ada pemilihan yaitu pemilihan kepala daerah. Nah, hanya berbeda bulan. Kalau pemilu kita sudah tahu, sama-sama tahu nanti tanggal 14 Februari 2024, pilkadanya insya Allah bulan November. Kayak gitu 2024 juga. Iya. Ini berarti pemilu presiden dan anggota legislatif ya Pak di tanggal 14 itu ya. Pilkada kita di November. Kalau boleh kita menyegarkan kembali nih Pak ingatan kita tahapan-tahapan pemilu yang sudah disusun oleh pusat apa saja nih Pak? Oke, baik. Sebenarnya sesuai dengan ini ya Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa pemilu itu dilaksanakan 20 bulan sebelum hari H. Artinya kita sejak 14 Juni 2022 itu tahapan sudah masuk. Nah, tahapan-tahapan yang sudah kita lalui sampai dengan hari ini, yang terpenting saja ya. Jadi regulasi sudah disusun, kemudian penetapan peserta pemilu ini yang sangat penting karena kalau tidak ada pesertanya, tidak ada pemilu nanti. Nah, kita sudah sama-sama tahu tanggal 14 Desember 2022 lalu sudah ditetapkan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Kayak gitu. Nah kemudian terus jalan tahapan ini. Terakhir kami baru menyelesaikan pengadaan sumber daya manusia SDM-nya. Artinya kalau dari sisi penyelenggara dari pusat sampai dengan PPS hari ini sudah terpenuhi. Artinya sudah siap semua pasukan kami di bawah. Terakhir kami sudah merekrut Pantarli, petugas pemutahiran data pemilih. Karena ini salah satu syarat juga dalam pemilu itu tidak cuma ada penyelenggara, setelah pemilih, yang terpenting juga adanya peserta dan pemilih kayak gitu. Nah, ini kita sedang melakukan pencocokan dan penelitian yang kita kenal dengan coklat ya. Nah, ini nanti kita sudah mulai tanggal coklat ya. Iya, bukan coklat 12 Februari kemarin kita sudah mulai sampai nanti tanggal 14 Maret 2023. Jadi itu pencocokan dan penelitian kayak gitu. Nah, di situ nanti kita akan dapat peserta pemilih-pemilih yang memang valid sesuai dengan data kependudukannya. Begitu. Nah, selanjutnya setelah ada partai politik kan tentunya ada dapil kalau di kita. Nah, dapil pun sudah kita tetapkan. KPU mengeluarkan PKPU nomor 6 tahun 2023 itu terkait jumlah kursi dan daerah pemilihan. Jadi kalau di Tanah Laut kita tidak ada perubahan dapil, ada 4 dapil tetap ya. Dapil 1 Plehari Bajuin, dapil 2 itu
Jorong, Batu Ampar dan Kintap. Dapil 3-nya Panyipatan, Tangkisung, Bumi Makmur, Kurau. Dapil 4-nya Bati-Bati dan Tambang Ulang. Nah, jumlah kursinya saja yang bergeser. Kalau dulu dapil 2 itu 11, sekarang jadi 10. Bergeser ke dapil 3. Jadi 10, 9, 6 sekarang. Jumlahnya tetap 35 kayak gitu. Nah, terakhir ini memang kita sedang menyelesaikan tahapan nih, masuk ke tahapan pendataan pemilih, pemutahiran dan pendaftaran kayak gitu. Sehingga kita harapkan nanti saat petugas-petugas kita datang ke tempat Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing gitu ya, mohon disiapkan kartu keluarga dan KTP tentunya, karena ini kita proses penelitian dan pencocokan kayak gitu. Siapa tahu ada nama yang salah atau keliru, itu kita perbaiki. Atau ada anak kita yang sudah masuk usia 17 tahun belum terdaftar, ya ayo kita daftarkan. Sehingga nanti kita mendapatkan pemilih yang benar-benar valid sesuai dengan fakta di lapangan. Kira-kira begitu, Ibu. Oke, Pak, dulu beberapa waktu yang lalu juga sudah ada penetapan daftar pemilih yang bekerja sama dengan SKPD terkait, salah satunya adalah di Sdukcapil. Nah, lalu dengan tahapan yang sekarang, penelitian dan pencocokan data pemilih, ini di mana kolerasinya nih, Pak? Sebelumnya memang di tahun 2022 lalu itu kita sudah ada istilahnya itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, itu yang kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil ya, terutama di Tanah Laut kayak gitu. Nah, data pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu memang kita gunakan sebagai alat sinkronisasi, karena sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang 7 tersebut, bahwa kita untuk data pemilih ini kita menggunakan DP4, daftar pemilih potensial, yang berasal dari Kemendagri. Nah, data yang dari Kemendagri itu kita sinkronkan dengan data pemilih berkelanjutan itu. Nah, lalu didapatlah data pemilih hasil sinkronisasi. Nah, ini yang kita bawa ke lapangan untuk dicocokkan dan diteliti. Begitu. Jadi tetap ada kelanjutannya, karena kan perubahan hari demi hari, bulan demi bulan ini, jumlah penduduk dan usia itu kan pasti akan bergeser akan bergeser. Ada yang datang, ada yang pergi, gitu ya. Iya, ada yang menetap juga ya. Iya, betul sekali. Jadi kita berharap data pemilih ini, Pak, memang benar-benar update ya. Paling tidak kita mendekati lah, karena data pemilih ini juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kunci permasalahan, Pak. Satu aja selisih biasanya, nah ya kan, akan menjadi akan menjadi hal. Nah, lalu sebagaimana tadi Bapak sampaikan bahwa pada tahun ini ada pergeseran jumlah kursi ya, Pak, di Kabupaten Tanah Laut. Iya, ini apa yang mendasari ini, Pak? Jadi tahapan untuk pemetaan dapil itu sebenarnya kita sudah lakukan sejak bulan Desember ya. Seingat saya itu November kita sudah mulai tahapan penyusunan rancangan dapil itu. Kita kemarin merancang ada dua rancangan 1 dan rancangan 2 kayak gitu ya. Bedanya di rancangan 2 itu ada pergeseran, kita kemarin tuh mengusulkan Batu Ampar itu kita masukkan ke dapil 3. Jadi ada Batu Ampar, Jorong, Panyipatan dan seterusnya kayak gitu ya di dapil 3. Nah, jumlah kursinya otomatis berubah ya. Jadi ada yang sangat banyak sekali, satu dapil tuh sampai 12 kursi, ada yang sedikit, ada yang 3 kalau nggak salah ya, kayak gitu. Nah, berdasarkan itu setahapan berikutnya kita sudah lakukan uji publik. Jadi ada 3 kali kita melakukan uji publik, semuanya kita undang baik dari sisi masyarakat, kemudian partai politiknya sendiri ya sebagai pengguna ya, sebagai pengguna wilayah itu. Jadi kemudian ada dari akademisi dan ormas-ormas yang ada di Tanah Laut kita undang di dalam uji publik itu, menyampaikan masukan dan saran. Nah, keputusan untuk menentukan rancangan mana yang dipilih itu memang diatur di undang-undang itu, kewenangannya KPU RI. Jadi kami mengusulkan itu berdasarkan masukan-masukan masyarakat. 2 rancangan itu kita usulkan, saya ingat sekali Desember saya ke Jakarta itu untuk menyerahkan
usulan tersebut gitu ya. Kemudian ya kita tunggu sampai akhirnya di bulan Februari tanggal 9 kemarin tuh keluar ketetapan KPU ya, PKPU nomor 6 itu tahun 2023 tentang jumlah dan wilayah dapil gitu ya, daerah pemilihan kayak gitu. Jadi itu sudah melakukan proses yang panjang. Nah, terkait pergeseran kursi, ini terjadi karena adanya penambahan jumlah penduduk. Jadi kalau kita menghitung kursi itu berdasarkan jumlah penduduk, bukan jumlah pemilih ya. Jumlah penduduk kita. Jumlah penduduk secara keseluruhan ya, betul. Pak, ya? Kalau kita ini kan 35 kursi, itu karena jumlah penduduk kita itu di atas 300.000. Jadi 300.000 sampai 400.000 itu 35 kursi, 401.000 sampai 500 itu 40 kursi, dan nanti naiknya 55 kayak gitu sampai batas maksimal kayak gitu. Nah, kita ini baru ada di 358 jiwa kayak gitu. Nah, sehingga kita masih 35. Nah, kemudian kita hitung lagi, kita breakdown di masing-masing kecamatan tadi sesuai dengan dapil. Ternyata kita hitung wilayah dapil 2 Panyipata Batu Ampar, Jorong dan Kintab itu mengalami penurunan jumlah penduduk. Kemudian penambahannya ternyata ada di dapil 3. Lalu kita hitung ya jumlah itu otomatis larinya ke dapil 3, sehingga ada pergeseran jumlah kursi saja sebenarnya. Nah, yang menyebabkan itu kita kurang tahu ya, apakah mortalitas terkait COVID kemarin gitu misalnya, atau angka kelahiran. Nah, kita kan nggak tahu ya. Atau juga angka perpindahan penduduk bisa perpindahan juga. penduduk bisa juga, iya. Ya, yang pasti artinya berdasarkan jumlah penduduk ya Pak ya, banyak jumlahnya penduduk. Ini kemarin juga dipertanyakan oleh kawan-kawan ya adanya pergeseran itu, karena masalah pemilu ini Pak memang sangat-sangat riskan ya di masyarakat. Betul. Sedikit saja bergeser ya, sedikit saja berbeda, ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi mereka. Ada apa? Ada politik apa gitu kan? Di dalamnya tuh ada politik begitu Pak. Nah, makanya itu. Jadi jelas ya bagi kawan-kawan. Ya, karena adanya penambahan dan pengurangan jumlah penduduk. Betul. Ya, dihitung dari berdasarkan jumlah penduduk. Baik, bagaimana Pak untuk persiapan fasilitas, sarana dan prasarana kita untuk tahun 2024 nanti? Ya, siap. Dari sisi sumber daya manusia tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa kemarin kita sudah pemilihan PPK sudah, PPS sudah, terus Pantarli. Ya, Pantarli. Nanti di 1 bulan sebelumnya, sebelum hari H itu akan membentuk KPPS, jadi panitia pemungutan suara di tingkat TPS masing-masing kayak gitu ya. Nah, dari sisi sarana prasarana dari PPK, alhamdulillah ya, karena memang kerja pemilu ini bukan semata kerja KPU saja gitu ya, jadi kerja-kerja semua pihak, terutama stakeholder terkait ya, pemerintah daerah gitu ya. Nah, alhamdulillah kita untuk pemerintah daerah kita ini sangat mensupport ya terkait sarana prasarana terkait sekretariat PPK, baik itu perkantorannya maupun sumber daya manusianya. Jadi rata-rata yang menjadi sekretaris di kecamatan itu memang staf di kecamatan, dan alhamdulillah kita dikasih ruangan lah ya untuk PPK kita kayak gitu. Begitu pula di setiap kecamatan berarti di setiap kecamatan. Alhamdulillah. Begitu pula dengan PPS. Jadi di setiap desa itu juga disediakan ruangan untuk PPS ya. Kemudian sekretariatnya pun disiapkan oleh mereka begitu. Artinya dari sisi sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang fasilitas nanti persiapan 2024 ya, insya Allah kita sudah siap. Memang ada beberapa terkait misalnya logistik itu belum masuk ya, karena yang kita siapkan sekarang ini kan infrastrukturnya, gudangnya misalnya, tempat penyimpanannya, nanti bagaimana mobilisasinya kayak gitu ya. Nah, itu alhamdulillah sudah kita siapkan lah ya. Jadi nanti kalau memang logistik itu sudah datang, insya Allah itu bisa kita distribusikan dengan baik. Tantangan kita tuh kan hanya ada di beberapa desa saja, misalnya Salaman, Riam Adungan. Nah, desa-desa yang mungkin sulit dijangkau ya. Itu klasik ya dari dulu saya sejak jadi pengawas itu selalu masalahnya di Riam Adungan dan Salaman kayak gitu, karena jauh, kemudian ada ya sarana prasarananya saja kayak gitu.
Iya, Pak, masih terkait dengan pengadaan SDM, PPS dan PPK kemarin, Pak. Ya. Kami beberapa waktu yang lalu bertalkshow dengan Bawaslu ya, Oh, iya. dengan Bawaslu. Ini ada pertanyaan dari teman-teman nih Pak soal rekrut PPS dan Betul, PPK. Pertanyaannya yang lebih banyak itu kenapa katanya mereka yang lulus menjadi PPK atau anggota PPS. PPK dan PPS ini adalah orang-orang lama begitu Pak. Nah ini kemarin tidak terjawab Pak. Ada Bawaslu. 2-3 orang kemarin Iya, pertanyaan seperti itu. Iya. Bawaslu tidak berani menjawab kemarin. Karena katanya bukan ranahnya ya. Iya. Ya, baik kalau dari sisi perekrutan SDM ya, memang ini kan pas di bidang saya gitu ya. Oke. Jadi Pas banget nih. penanggung jawabnya memang di divisi kami kayak gitu. Nah, sebelum itu dilakukan rekrutmen, tentunya kita kan ada ketentuan, ada peraturan, ada juknis yang kita taati. Nah, setiap yang kita laksanakan itu tentunya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita tidak bermain berdasarkan suka tidak suka kayak gitu ya. Jadi berdasarkan peraturan. Nah, di ketentuan kami memang untuk PPK kemarin itu seleksinya itu melalui CAT, yang sebelumnya melalui administrasi melalui aplikasi Siakba namanya, sistem anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi semua yang pengen menjadi badan ad hoc di kami itu harus mendaftar melalui Siakba. Nah ini memang karena ini era digital ya, jadi harus menggunakan aplikasi. Mungkin ini salah satu kendala juga. Yang lama mungkin tidak bisa, artinya malah yang kita lihat malah baru-baru yang banyak daftar nih, orang-orang baru yang notabene belum berpengalaman, bahkan mungkin baru tahu nih ada penerimaan lalu dia daftar. Nah, kayak gitu ya. Nah kemudian prosesnya seperti yang sudah dituangkan dalam juknis itu, setelah lulus administrasi dia harus mengikuti tes tertulis ya. Nah metodenya ada dua, ada CAT ya, ada yang manual kayak gitu. Nah untuk PPK alhamdulillah kita di Tanah Laut ini menggunakan CAT. Kita kerjasama dengan BKPSDM berarti. Enggak, Politeknik. Kita di Politeknik Tala kayak gitu. Jadi dari proses itu keluarlah memang di ketentuan itu diminta 3 kali kebutuhan untuk dilakukan wawancara. Nah, banyak pertanyaan itu kenapa yang nilai-nilai CAT-nya tinggi itu kok tidak lulus? Artinya tidak dipilih begitu ya. Nah, ini perlu dipahami oleh semua kita bahwa nilai CAT itu adalah syarat atau tiket masuk untuk wawancara. Kita tidak mempertimbangkan, artinya setelah masuk wawancara nilai itu kita anggap sama. Ya, ada tiga kategori besar yang kita pertanyakan. Yang pertama itu pengetahuan kepemiluannya, ya, kemudian komitmen, ya, yang ketiga itu pengalaman. Nah, alhamdulillah kita sepakat ya kemarin itu, kalau dia sudah masuk wawancara maka jangan lagi dipertanyakan tentang pengetahuan, karena harusnya karena dia sudah masuk ke tahap wawancara dan lulus seleksi tertulis, berarti pengetahuannya cukup, kan begitu. Jadi minimal nilainya itu sudah 70 lah kayak gitu ya. Nah kemudian pengalaman ini kan tidak bisa dibohongi. Yang punya pengalaman tentunya nilainya akan lebih besar. Tidak bisa juga diformat simsalabim gitu kan, jadi perlu waktu panjang ya. Betul. Jadi kalau memang dia tidak punya pengalaman, orang baru ya tentu kan nilainya, masa kita mau ngasih nilai yang ya paling standar lah, oke lah, karena dia pengalaman organisasi, pengalaman ini, oke kita kasih nilai standar kayak gitu ya. Nah yang paling penting komitmen. Iya. Kadang saya menemukan beberapa kali wawancara itu saya tanya siap tidak untuk bekerja siap penuh waktu gitu, karena terkait kita ini kendalanya gini, kita kan badan ad hoc ya, karena sifatnya sementara gitu. Lalu orang yang sudah bekerja di tempat lain, kontrak atau honor di tempat lain itu mendaftar di kita. Lah kan kita tanyakan komitmen ini, bagaimana kalau kegiatan itu berbarengan? Nah itu kan harus ini. Tapi ada saja yang bilang, aduh gimana ya Pak ya, saya harus milih gimana. Nah itu kan berarti komitmennya nggak bulat lah kalau kita. Nah sebenarnya tidak ada di kita, bahkan bisa dicek ya kalau di Tanah Laut ya, untuk PPK itu hampir 50-50 itu orang baru. Orang baru ya. Silakan dicek lah ya orang baru. Kalau untuk PPS, untuk PPS kita ini bukan berdasarkan orang lama atau orang baru sebenarnya, tapi pendaftar. Masalahnya tadi aplikasi ini mungkin jadi beban ya. Kemudian persyaratan sekarang agak lebih berat, Bu. Salah satu yang paling memberatkan itu terkait kesehatan.
Jadi harus ada keterangan sehat mengenai tekanan darah, kolesterol, dan gula darah. Nah ini kan pakai biaya, kalau nggak salah 75.000 lah. Jadi orang juga berpikir nih, orang-orang desa ya, kalau untuk kecamatan sih oke nggak masalah. Untuk orang desa nih gimana ya? Bahkan kami kesulitan untuk mencari orang yang mau. Nah ini kan repot. Jadi ternyata yang mau ya itu juga gimana? Kan kita berharap itu yang kita seleksi, kalau misalnya dicari 3, yang seleksi 6 lah. Ini sudah 6 ya, lulus wawancara, yang datang cuma 3. Nah, kami nggak punya pilihan kan, kayak gitu. Jadi yang orang-orang lama itu yang jadi. Jadi sebenarnya tidak ada orang-orang lama yang kita dudukkan, nggak ada. Ini sesuai artinya tidak ada prioritas kan Pak ya, tidak ada upaya-upaya prioritas atau apa begitu karena dia orang lama. Nah ini perlu dipahami ya oleh kawan-kawan yang kemarin merasa tidak berhasil ya, setelah mendaftar ya di PPS. Karena kemarin kita Pak luar biasa juga antusias masyarakat untuk mendaftar di PPS ini ya. Cukup banyak juga yang bertanya ke sini, bahkan kami sempat minta selebarannya ya ke sana ya karena banyak sekali juga kawan-kawan. Nah mungkin tadi kawan-kawan sudah dapat memahami ya kendala-kendalanya mungkin ada di beberapa titik ya, di beberapa bagian. Ramai kemarin di Bawaslu kemarin kita untuk Bawaslu ya, menanyakannya seperti itu. Jadi ada sampai-sampai ada yang nggak gantian kah? Ada yang makanya itu. Jadi ada yang sampai ke sana. Jadi kita memang mekanismenya berbeda dengan Bawaslu. Jadi ya sama, kalau Bawaslu tidak bisa, kalau kewenangan PPK PPS itu di kami, kalau Bawaslu kan punya Panwascam dan PKD. Jadi mekanisme memang berbeda. Jadi kadang pemilih ini pendaftar itu ya, dia menyamakan, oh Pak di sana begini, di sana begini lah. Kita kan punya ketentuan masing-masing yang tidak bisa disamakan kayak gitu. Ya kadang masyarakat juga menyamakan Pak antara Bawaslu dan KPU. Jadi pada saat KPU, pada saat Bawaslu, ranahnya KPU juga dipertanyakan. Nah itu kemarin juga yang lebih banyak ya. Jadi pada kesempatan ini kita ingin memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat bahwa tadi ya tidak ada unsur pengarus utamaan ya Pak ya bagi orang-orang lama ya, tapi karena ada beberapa hal yang lebih ditekankan, salah satunya tadi pengalaman ya Pak ya, pengalaman, komitmen ya, pengetahuan pemilihnya juga. Kemudian juga yang ada pendengar kita yang bergabung. Suara pendengar, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Ali, Bu. Oke, Pak Ali di mana, Pak? Di Plehari, Bu. Pak Ali di Plehari. Oke, silakan Pak Ali. Ya, ini tentang KPU ya hari ini, Bu. Yap, betul sekali. Nah, kita ini ya karena sering ngobrol di warung-warung. Betul. Atau di mana-mana lah. Betul. Sering mendengar ibaratnya tuh keluhan-keluhan. Mendaftar apa PPK kah? PPS kah aja. Pina mesti jam rekrutmen baru aja. Nah, ternyata pemain-pemain lama juga yang aja. Yang lulus ya. Nah, jadi melihat daripada ya waktu dilantik PPK, waktu dilantik PPS tingkat desa, kita melihat memang hampir rata-rata apa yang diucapkan Pak Pendi tadi kan, 70% itu keterlibatan aparat desa yang ikut. Kita punya data lah, punya data. Nah, padahal kan kalau kita melihat di rujukan undang-undang KPU di nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa disebutkan di pasal 51 dan UU nomor 7 nomor 2017. Intinya kan pemerintahan desa itu tidak boleh. Tahu benar hampir rata-rata. Rata-rata ibaratnya tuh ada yang maaf aja kan sekdes. Ibaratnya tuh daftar PPD-nya sendiri padahal kan sudah ada tempatnya. Tempatnya untuk sekretariat. Kan intinya kan kalau di desa, oh ini ditempatkan orang sekretariat nantinya kan untuk di pemerintahan desa. Ternyata KPU sendiri yang melanggar sendiri, orang itu kan jelas, oh ini akan ditempatkan, oh salah satunya sekdes misalnya kan. Kan akhirnya sekdesnya itu kan akhirnya ikut di PPD. Sekretariat seharusnya kan juknisnya kan dia bisa menjadi di sekretariat ibaratnya tuh kan. Itu banyak lah. Nah, jadi aturan-aturan itu kan kalau saya pernah mendengar di YouTube itu
KPU bisa dianukan lah kalau memang masyarakat tidak terima. Banyak tuh kan untuk kemungkinan karena SDM kita itu kan banyak di tanah laut. Iya betul sekali. Banyak tuh kan beri kesempatan. Akhirnya mereka Pak, saya termasuk yang mengkritisi tentang lembaga KPU ini kan, saya off the record lah bagus masih dalam artian tatanan daripada lembaga Bawaslu kemarin kan, yang selalu melemparkan apa ya, melemparkan masalah, oh kami bukan ininya, tapi dia memberikan aplikasi ini lapor, nyuruh masyarakat melapor, tapi di saat melapor masyarakat edukasi ke bawah nggak kan, akhirnya masyarakat yang terintimidasi. Nah jadi lebih baik ibaratnya tuh kan berjalan dengan semestinya aja, jangan seolah-olah masyarakat ikut partisipasi, tapi masyarakat di saat masyarakat ikut partisipasi, masyarakat sendiri yang akhirnya yang terintimidasi. Ibaratnya tuh kalau memang tidak bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih lah, ya saya masih percaya dengan lembaga KPU Tanah Laut lah. Tuh, maka itu kan itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Ali di Plehari, luar biasa. Ternyata kalau menurut analisa saya nih Pak Pendi, beliau ini adalah pengamat. Kalau pengamat musik band Slio ya, kalau pengamat musik. Beliau adalah pengamat ya, jadi banyak tahu ternyata. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya yang kita perlukan ya untuk memberikan masukan dari masyarakat. Karena kan sejatinya KPU sendiri kan terbatas personilnya ya Pak ya. Jadi tidak bisa menjangkau sejauh mana ya informasi kondisi di masyarakat. Oke, baik, silahkan ditanggapi Pak. Baik, terima kasih Pak Ali dari Plehari ya. Jadi memang benar salah satu bentuk partisipasi masyarakat itu. Ini memang betul nih, ini pas kebetulan memang divisi saya juga partisipasi masyarakat ya gitu ya. Apa kita tahan dulu Ibu ya jawabannya ya? Oh boleh, terima dulu ya. Kita gabung aja dulu. Kita tampung aja dulu. Suara pendengar, halo selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Bunda Masiwan, Bapak Siap. Bu Armah di Ambungan. Oke, silakan Bu. Kemarin ini yang mentakon-akan nih Bunda kalau orang yang mau ngikuti di PPKS apa desa gitu kan? Apakah orang dalam desa itu bisa mengikuti juga? Dan lagi itu kemarin tuh itu kan, wah itu padahal pinter tapi nggak lolos, pinter tapi nggak lolos gitu. Iya. Tapi apakah orang ke dalam desa itu seumpamanya kan, pokoknya aparat desa lah itu. Iya. Apakah bisa mengikuti sedangkan dia kan sudah ada kerjaan itu kan? Apakah itu bisa mengikuti di dalam desa yang PPKS apa itu di desa? Iya. Nah, PPKK PPS cuma gitu ya? itu. Nah, TPS kah? TPS itu kemarin ada yang ngomong yang tanya Bunda sama Ulun. Iya betul. Insya Allah nanti kalau ada di Gunung Pandang tak tanyakan gitu itu kan. Oke. Iya. Makasih banyak Bunda. Saya masih Bapak juga. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaitannya memang juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi. Iya. Oke, bisa langsung ditanggapi silakan. Baik Pak Ali dan Ibu Armah ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ini kita memang perlu orang-orang yang kritis seperti ini sehingga masukan-masukan itu bisa jadi paling tidak perbaikan lah ke depan. Yang bahan perlu pertimbangan dan bahan pemikiran. Yang perlu saya ingatkan hari ini sudah terbentuk semuanya. Jadi kita ini flashback saja, jadi evaluasi lah istilahnya ya. Jadi tidak ada pendaftaran. Pengungkapan isi hati. Terkait beberapa hal ini saya sampaikan, ini ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri ya. Tadi kan disampaikan Pak Ali tadi ada Undang-Undang Desa nomor 6 kayak gitu kan. Nah, kaitannya dengan fasilitasi baik sumber daya manusia dan fasilitasi sarana prasarananya itu, Kemendagri sudah membuat surat edaran nomor 900 ini yang diberikan kepada gubernur dan bupati, artinya kepada seluruh kepala daerah untuk memfasilitasi baik dari SDM-nya maupun dari sarana prasarananya. Nah, di sini dituliskan jelas nih, memberikan izin kepada ASN ya, artinya ASN dan seluruh staf yang ada di lingkungan pemerintahan desa kecamatan maupun kabupaten itu untuk mendaftar sebagai PPK, PPS atau KPPS dan Pantarli sebagai badan ad hoc. Artinya dari sisi legalitas sebenarnya ini tidak masalah. Memang kebetulan sekali di KPU itu Undang-Undang 7 itu tidak ada batasannya. Jadi
siapa saja yang mempunyai kriteria sesuai dengan syarat-syaratnya itu dia boleh mendaftar. Jadi tidak dibatasi, oh ini aparat desa tidak boleh, nanti sekretaris saja, di sekretaris saja. Oh ini camat, ini di kecamatan, staf di kecamatan dia nanti sekretaris, tidak. Jadi siapa saja ya sesuai dengan edaran Pak Menteri ini dia boleh mendaftar. Dan kita tidak boleh menolak kalau kami kan siapapun dia selama dia memenuhi syarat ya kita ikutkan dalam proses seleksi. Dan ternyata dia yang terpilih begitu. Kan karena banyak ya, kita luar biasa, terutama pelihari lah memang ya. Kalau pelihari ini antusiasnya kebetulan memang sumber dayanya luar biasa. Kalau yang lain itu 15 sampai 20, kalau pelihari 60-an yang mendaftar kemarin PPK. Jadi memang seleksi alamnya kan memang ketat kayak gitu kalau pelihari. Jadi wajar saja kalau memang beberapa orang merasa kecewa kayak gitu ya. Kan kita tidak bisa memberikan semua ruang kepada semua pendaftar, kan terbatas kayak gitu. Mungkin itu Ibu ya. Iya. Oke. Ya. Jadi artinya anggapan masyarakat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ali ya, bahwa partisipasi itu hanya kamuflase begitu ya. Iya. Tapi kenyataannya kita adalah berdasarkan dengan aturan aturan perundang-undangan, dan kebetulan mereka itu orang-orang yang berhasil gitu ya, yang untuk melulus. Kalau terkait Undang-Undang 6 itu yang tidak boleh itu sebagai anggota partai politik. Nah itu memang tidak boleh. Bukan cuma di aparat desa ya, menjadi penyelenggara itu jadi satu syarat yang mutlak. Jadi kalau terdaftar di partai politik, kalau memang dia anggota atau bahkan pengurus ya tentu kita akan eliminasi langsung kayak gitu. Tapi kalau dia menyatakan, kan nih istilahnya banyak didaftarkan orang menjadi anggota partai politik, ya dia tinggal bikin surat tanggapan masyarakat bahwa namanya digunakan tanpa sepengetahuan dia kayak gitu. Kalau dia sudah bikin pernyataan, dia bikin pengaduan masyarakat, ya kita terima itu, nggak masalah, di kita pokoknya sesuai dengan ketentuan saja kayak gitu. Oke. Lalu formasi yang masih tersedia apa nih setelah PPK, PPS, Pantarlih? KPPS nanti, tapi KPPS itu 1 bulan sebelum 40 hari kalau tidak salah ya, 40 hari lah. Iya, 40 hari sebelum hari H. Gitu. Jadi nanti ada 7 anggota KPPS dan 2 Linmas. Jadi di KPPS itu. KPPS ini berarti nanti dihitung per TPS. Per TPS ya. Betul, TPS. Artinya akan banyak nih. Ya. Akan banyak. KPPS dari 1 TPS berapa orang sekarang ini, Pak? KPPS-nya kan belum, Bu. Ya, nanti yang akan direkrut nanti biasanya berapa orang? Ini kita masih istilahnya baru pemetaan ya. Ini kan teman-teman Pantarlih itu dibentuk berdasarkan jumlah TPS. Hasil pemetaan. Jadi sementara ini TPS kita itu jumlahnya 1134 TPS. Artinya ada 1134 kali 7 orang. Jangan kita, wah itu banyak itu. Ya, 1 KPPS, 1 TPS berarti 7 orang ya. 7 orang. Nah, ini di awal ya, karena masih lama. Masih lama ya. Betul. Kita ingin memberikan wacana ini kepada masyarakat kita yang memenuhi persyaratan untuk bersiap-siap dari sekarang. Wah, boleh. Nah, iya kan? Iya. Agar nanti mungkin mereka yang kemarin tidak bisa masuk di dalam PPK, PPS, nah ini peluangnya nih bisa di sini gitu ya. Tapi persiapkanlah diri dari jauh agar dapat bersaing gitu Pak ya. Nah, jadi tidak ada lagi nanti kasak-kusuk ya. Bonus pertanyaan aja nih Pak ya. Bonus pertanyaan aja. Dari sekian banyak Pak yang kemarin juga menanyakan ke Bawaslu terkait ada yang mengatakan prioritas, ada yang mengatakan kembali ke sini lagi ya. Seperti Pak Ali tadi juga. Memang saya ingin tahu juga Pak, ingin tahu apakah ini tanggung jawabnya yang biasa saja sebagai anggota kalau terpilih, atau nilai ekonominya yang luar biasa. Nah, jadi ini memang perlu karena ini kan beberapa gerakan gelaran pemilu. Jadi mungkin mereka mikirnya banyak nih crop-cropannya nih. Gini, jadi memang salah satu motivasi orang untuk mendaftar Badan Etok itu pasti honor. Karena alhamdulillah ya. Bicara real aja nih, Pak. Karena alhamdulillah honor untuk yang tahun ini artinya tahun pemilu 2024 itu memang meningkat. Ada kenaikan. Ada kenaikan. Ada kenaikan jumlah, kemudian juga ada kenaikan rentang waktu. Betul. Jadi ya ini salah satu motivasi ya. Nah, nanti pun untuk KPPS salah satunya yaitu kalau dulu kan hanya 800, hanya 700, sekarang sudah
1 juta kalau nggak salah ya. Nah, itu dia. Saya lupa ya. Kabar baik ya, kabar baik buat kawan-kawan. Ya, jadi ya ini motivasi ya. Karena dulu kita ingat sekali pemilu 2019 itu banyak yang katanya jerak. Indah jadi KPPS. Banyak yang mematian jadi gitu kan. Alhamdulillah kita tidak ada. Alhamdulillah kita tidak ada. Jadi teman-teman PPS itu bingung juga, Pak nanti banyak yang nggak mau nih, nggak apa-apa, insya Allah nanti ada aja. Begitu ditetapkan jumlah besaran honornya, mulai dari PPK ya tuh naiknya luar biasa tuh ya. Jadi PPK, PPS itu malah partisipasi pendaftarnya malah kita yang kerepotan kayak gitu untuk malah seleksi. Nah mudah-mudahan untuk di KPPS nanti karena ini bekerjanya hanya di lingkungan dia saja gitu kan, tidak perlu jalan-jalan jauh-jauh kemana. Jadi ya insya Allah ada peminatnya kayak gitu. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri lah kecemburuan atau kasak-kusuk itu tentu ada ya. Terkait dengan honor. Nyamannya jadinya dapat aneh karena memang seleksi. Syaratnya sebenarnya kalau mau jadi PPK dan PPS atau Pantarli ataupun KPPS itu syarat satu aja, harus mendaftar. Nah masalahnya ini yang tidak mendaftar lalu bertanya apa itu yang jadi itu tuh dia kan nggak daftar. Pandir aja Pembantu pandir aja pengamat Bensleo pengamat saja banyak juga masukan ke kita kayak gitu. Jadi itu kan Pak saya nggak daftar kenapa, karena sudah diatur orangnya. Terus gimana ya pasti nggak dipilih kan dia nggak daftar kayak gitu. Coba daftar dulu. Siapa optimis tahu dulu gitu ya, optimis dulu kita siapa tahu untuk ada menghadapi kayak beberapa desa kemarin itu siapa tahu hanya 3 yang datang. Kan kayak gitu kita nggak tahu. Tapi kalau dia nggak daftar gimana mau masuk wawancara kayak gitu ya. Oke, betul. Kabar baik ya buat kawan-kawan ya sekalian. Nanti H-2 bulan ya, H-2 bulan. Nanti ada tahapannya akan kita sampaikan. Iya, akan ada kita sampaikan juga. Tapi bisa bersiap-siap dari sekarang nih. Sudah ada bayangan-bayangan titik terang nun jauh di sana gitu ya. Ini terkait Pantarli nih Pak. Karena saya sudah lihat dengan mata sendiri bahwa di beberapa desa atu-atu itu di konflik-konflik itu sudah jalan Pantarli Pak. Udah kemarin ke rumah-rumah sudah pakai atributnya. Jadi emang udah ada target Pak berakhirnya kapan nih Pantarli? Jadi sampai saat ini sudah mulai berjalan mereka. Ya. Jadi kalau tahapan penyusunan data pemilih itu kan sudah dimulai tahun yang lalu. Yang tadi saya bilang data pemilih berkelanjutan. Ya. Nah, sekarang nih menuju ke daftar pemilih tetap. Syaratnya dimulai dengan dibentuknya Pantarli untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Kayak gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan waktunya ini sudah mulai dari tanggal 12 Februari nanti sampai tanggal 14 Maret. Jadi ada sebulan rentang waktu teman-teman kita, petugas kita tuh untuk datang ke tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti proses itu terus berjalan. Nanti hasilnya itu akan dibuat sebagai daftar pemilih sementara. Kita sampai dengan Hamin berapa nanti Pak? Apanya tuh? Akan dihentikan penelitian dan pencocokan data sampai pemilih. 14 Maret. Waktunya. Nah, berikutnya kan tinggal rekap saja ya. Nanti kalau ada yang tertinggal masih segala macam boleh nanti karena baru daftar pemilih sementara ya. Sampai menuju ke daftar pemilih tetap itu nanti sekitar bulan Juni. Juni ya. Nah, jadi Juni itu ditetapkan. Nah, itu harusnya semua semua pemilih-pemilih yang memenuhi syarat ini sudah terdaftar. Tapi jangan khawatir juga seandainya nanti tidak terdaftar. Ternyata pas didatangi orangnya tidak ada atau dia pindah domisili segala macam, jangan khawatir. Kita kan punya regulasi. Boleh saja nanti menggunakan dengan KTP setempat. Ya. Yang harus diingat nih KTP setempat ya, di TPS setempat. Nah, orang-orang kan kadang-kadang datang ke KPU, Pak saya nggak diterima Pak di TPS ini saya milih dengan KTP. KTP-nya bukan KTP situ. Yang tidak dilayani. Jadi syaratnya milih KTP itu memang warga di situ datang ke TPS di tempat dia tinggal. Sehingga kan KPPS-nya kenal, oh iya bener nih wargaku nih. Kayak gitu. Kalau kita lagi di Jawa jangan menggunakan KTP nggak dilayani orang ya, tapi kita menggunakan A5. Pindah memilih. Jadi silakan kalau memang pas kebetulan hari H itu ada di luar daerah, mintalah surat A5 ya pindah memilih. Bisa ke KPU, bisa ke PPK, bisa ke PPS. Kayak gitu. Jadi nanti kita akan berikan kemana dia pindah. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi data pemilih ini ada banyak peluang-peluang ya untuk gitu. para pemilih ya untuk memberikan hak pilihnya. Betul. Oke, nanti mungkin di dekat-dekat harinya juga nanti akan kita Bapak Ibu sudah di coklat belum nih? Belum datang ke rumah? Saya sudah. Oh sudah. Makanya saya tanyakan nih Pak. Ada yang datang ke rumah.
di desa Atu-Atu ya. Ditempel stiker kan ya? Iya, tempel stiker. Oh iya, siap. Semangat Pantarlih ya. Iya, semangat Pantarlih ya. Artinya sudah terjawab Jadi ya. nggak sia-sia bikin ya. Dari sekarang mereka udah kerja. Betul sekali ya. Sudah terjawab ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ali dan juga Bu Armah ya, sudah jelas terjawab. Baik, kita ke ini Pak, ke upaya-upaya kita nih. Kita inginnya tentu saja dari tahun ke tahun ya, pemilu ini kan kita ingin selalu ada peningkatan ya, peningkatan dalam kualitas, kemudian juga dalam kuantitas pemilih, kemudian juga keakuntabelannya ya. Nah, itu juga. Nah, lalu bagaimana nih Pak upaya-upaya dari KPU sendiri untuk menuju ke sana? Ya, siap. Kalau dari sisi divisi kami ya, pasti nih sosialisasi. Jadi yang pertama memang dari setiap kegiatan itu tentunya sosialisasi. Ya. Nah, saya ingatkan juga kalau nggak kemarin ya, menjelang 1 tahun pemilu 2024 kita udah melakukan peluncuran kirap. Kirap itu nanti akan berjalan dari kabupaten satu ke kabupaten lain. Itu dalam rangka mensosialisasikan peserta pemilu. Jadi dia membawa bendera 18 partai politik. Itu akan jalan tuh nanti dari mana-mana gitu ya. Nah, itu dari sisi sosialisasi terkait peserta pemilu. Karena kan kampanyenya belum. Jadi yang boleh dilakukan hanyalah sosialisasi. Kayak gitu. Nah, jadi ini salah satu hal yang dilakukan KPU untuk mensosialisasikan pesertanya. Ya. Nah, dari sisi tahapan lain, misalnya dari sisi pendapilan, kan sudah tadi kami sudah siapkan dapilnya untuk arena tandingan ya, untuk para caleg. Ringnya, arenanya. Nah, bulan April itu kita sudah masuk pendaftaran caleg. Ini peserta yang akan bermainnya nih. Ayo mendaftar ke kita sesuai dengan ketentuannya. Kalau dia untuk caleg ya dari provinsi atau dari pusat, provinsi dan kabupaten kota, dia melalui partai politik kayak gitu. Dia mau pilih di dapil mana itu silakan, tergantung dari partai politiknya ya. Kita tinggal terima saja. Nah, untuk DPD Dewan Perwakilan Daerah ini sudah ada pendaftarnya, ada 13 orang pendaftar. Sudah dibuka pendaftaran ya? Sudah. Calon masih berlangsung nih? Masih berlangsung. Ada 13 calon, tapi informasi terakhir ada 1 calon yang mundur. Jadi sisa 12. Nah, 12 masih ini dimungkinkan untuk masuk lagi, Pak? Nggak bisa, kan sudah habis waktunya ya. Yang mundur Bu Neli mungkin tuh. Yang lainnya setelah tahapan verifikasi administrasi untuk DPD ya, itu sekarang dilakukan perpak juga di lapangan. Jadi mengetahui benar tidak nih yang mendukungnya. Yap, betul. Kayak gitu. Ini sedang dilakukan, nanti akan kita tetapkan di waktunya ya, setelah selesai di waktunya tuh. Nah, untuk pencalonan ini nanti memang agak jauh panjang waktunya dari DCS calon caleg sementara gitu ya, sampai dengan DCT calon tetap kayak gitu. Nah, itu sampai nanti November. Nah, kirap tadi yang kami sampaikan di awal itu dia akan berjalan nih mulai kemarin tanggal 14 Februari itu akan terus berjalan sampai nanti akhirnya kumpul di Jakarta tanggal 14 November. Jadi di bulan November kira-kira itu nanti akan kegiatan launching kampanye. Karena kampanye itu akan dimulai nanti setelah ditetapkan para calegnya di bulan November. Ya. Nah, 90 hari berarti sekitar 3 bulan. 75 hari sekarang, Bu. 75 hari ya. Jadi 2 bulan setengah. Ya. Lebih singkat daripada. Ya, makanya sosialisasi yang lebih panjang. Nah, selain sosialisasi tentunya pendidikan pemilih. Nah, ya, Salah satunya pendidikan dasar ya para pemilih. Kan kita tahu ya, data pemilih kita ini hampir 40% itu pemilih itu kaum Z, Gen Z. Jadi bukan milenial lagi nih, 40% tuh yang generasi Z. Nah, itu kan orang yang awam ya, pemilih pemula kayak gitu. Nah, ini perlu. Nah, kita bersama Kesbangpol juga sudah melakukan pendidikan pemilih. Jadi masuk ke sekolah-sekolah. Masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kalau kami sih istilahnya program kami itu go to school. Kalau kami. Nah, karena kemudian yang untuk ke masyarakat ada apa? Ada desa peduli pemilu. Kita beberapa desa sudah kita jadikan desa kader lah ya, desa percontohan untuk desa pemilih, peduli pemilu dan pemilihan. Nah, kemudian untuk di setiap kecamatan atau setiap event ini kita memang lagi menyusun ya pola sosialisasi atau pola pendidikan pemilih seperti apa.
Karena memang sampai hari ini kan ini masih penyusunan penganggaran. Biasa awal-awal tahun anggaran dulu nih yang disusun nih. Kalau sudah fix biasanya nanti bulan-bulan 3 kita baru bisa mulai kegiatan kayak gitu. Nah, dari sisi pendidikan pemilih kita beberapa kali memang masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke universitas, masuk ke desa-desa ya untuk menyampaikan ini loh tahapannya sudah sampai sini, kemudian hari pemungutan suaranya kita sampaikan, kemudian apa yang harus disiapkan pemilih untuk menjadi pemilih kayak gitu. Kita berharap kan jadi pemilih yang aktif dan cerdas ya di era yang diterjang dengan kasus-kasus money politik nanti, kemudian ada isu SARA, isu hoax segala macam kayak gitu kan. Ini memang harus ada pendidikan politik yang kalau bahasanya tuh yang harusnya yang masif harusnya kayak gitu, harusnya serentak gitu. Kayak gitu. Semua itu bergerak sama. Selain daripada go to school tadi Pak, desa-desa, apakah juga memprogramkan kita ke KPU juga untuk mensosialisasikan ini juga kepada organisasi-organisasi pemuda, karena kita punya 52 organisasi pemuda Pak yang aktif di Kabupaten Tanah Laut ini. Tahun lalu kita sudah bikin acara ngopi namanya, ngobrol pemilu. Ngobrol pemilu. Nah, sasaran kita itu salah satunya itu organisasi, baik pemuda, pemudi, tua, muda gitu ya. Jadi kita laksanakan tuh ada 5 kali kegiatan dengan sasaran yang berbeda. Jadi ada organisasi pemuda, ada jurnalis ya, kemudian ada perempuan, ada disabilitas, satunya itu saya lupa apa lagi ya, netizen. Netizen. Karena kan di era-era digital, zaman media sosial ya. Jadi 5 sasaran itu kemarin yang kita kejar kayak gitu ya. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melakukan ini lebih sering. Kan kalau kemarin kan peserta pasti terbatas ya. Kita pengennya memang peserta itu lebih banyak ya. Sehingga informasi ini lebih banyak orang tahu kayak gitu. Nah, kita bersyukur sekali nih di Radio Tuntung Pandang gitu ya. Kita diundang, ini kan jangkauannya juga lumayan, jadi saya tidak perlu kemana-mana. Suara saya di mana-mana begitu ya. Live Facebook juga Pak. Nah, makanya jadi kan akhirnya ini bisa membantu kami dalam hal mensosialisasikan semua tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI begitu. Iya. Kita sangat respect Pak kepada sosialisasi kepada pemilih pemula dan kepada pemilih pemuda. Betul. Ya, karena kelompok mereka ini adalah kelompok yang cukup rentan. Iya, di samping kondisi secara psikologis ya, mereka masih labil, mudah terpengaruh, rentan dimasuki ya. Iming-iming, iya, kondisi-kondisi ekonomi juga. Nah, ini juga yang penting. Makanya tadi saya ingin agar mungkin jangan sampai terlewatkan lah ya, pemilih-pemilih kita ini. Iya. Kemudian juga di sisi lain kita sudah memasuki kepada tahapan bonus demografi. Iya. Yang mana pemilih pemuda kita sangat banyak gitu ya. Nah ini sekali rentan sekali ya. Oke, baik. Ini agak-agak di penghujung sudah. Peningkatan partisipasi pemilih sendiri nih Pak. Nah persiapan kita nih bagaimana? Jangan sampai nanti data pemilih kita itu valid banyak gitu ya, tapi ternyata partisipasi pemilih pada hari hanya nanti akan tidak berbanding. Ini bagaimana persiapan kita untuk itu? Jadi partisipasi ini kita lihat ya, tidak cuma terkait jumlah pemilih yang hadir. Jadi partisipasi ini juga dilihat dari semua tahapan partisipasi masyarakatnya itu bisa. Tapi memang kita selalu melihat dari partisipasi yang di hari H kayak gitu ya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan tinggi atau rendahnya partisipasi itu sebenarnya tidak cuma faktor dari pemilu itu sendiri, misalnya calon, kemudian masa kampanye kayak gitu ya. Nah, ini kan berpengaruh kayak gitu. Yang kalau kita berkaca di 2019 ya, itu partisipasi sampai 80% di Tanah Laut. Ya. Jadi karena memang mungkin masyarakatnya itu punya semangat atau motivasi terkait misalnya presidennya kayak gitu. Nah ini kan jadi salah satu indikator ya. Dia datang ke TPS itu untuk milih presiden. Nah mudah-mudahan nanti 2024 itu calon-calonnya juga memberikan ada daya tarik kayak gitu loh, sehingga orang itu aku harus memilih, aku harus datang ke TPS untuk memilih. Nah kita harapkan memang terutama untuk caleg ya, kemarin itu yang paling rendah itu DPD
Nah, DPD karena memang saya lihat sosialisasi dan kampanyenya itu tidak maksimal. Nah, mudah-mudahan nanti lebih banyak lah di mereka ya. Karena kan kita tidak bisa, kalau kami ini kan secara umum ya. Jadi kami tidak boleh berat sebelah, artinya harus adil memperlakukan semua peserta. Jadi jangan yang ini aja yang kami sosialisasikan, ini tidak. Nah, kami kalau satu semua kita sosialisasikan semuanya. Tidak boleh pilih kasih kayak gitu. Nah, tanggung jawab itu harusnya ada juga di partai politik untuk sama-sama ayo tanggal 14 Februari 2024 ini waktunya untuk memilih. Gunakan hak pilihnya dengan baik kayak gitu. Oke. Artinya pendidikan politik dasar ya untuk mereka menjadi orang yang dipilih, calon yang dipilih begitu ya, yang cerdas, kemudian jadi pemilih juga yang harus cerdas. Iya, yang cerdas. Jadi kita meminimalisir adanya pemilih-pemilih yang kata orang nih asal pilih aja gitu ya. Atau terpengaruh dengan iming-iming ya dan lain-lainnya. Iya. Oke. Kemudian kalau memang tata kelola ya sudah dia. Pak, kalau boleh kita meneropong. Meneropong ya. Kalau tadi Pak Pendi sampaikan bahwa di tahun 2019 kemarin partisipasi pemilih kita mencapai di angka 80% ya. Kira-kira nih Pak ya, teropongan Pak Pendi nih. Ini nanti di kacamata KPU nih gimana? Kacamata KPU. Di 2024 dengan segala upaya yang sudah dilakukan dan disusun oleh KPU, bagaimana Pak? Kalau secara lembaga ini ya, lembaga dulu lah. Saya ngomong secara lembaga. Kan nggak boleh secara pribadi nanti. Secara lembaga sebenarnya KPU itu sudah menentukan target. Nah, kalau dulu itu target KPU itu hanya 75% partisipasi. Alhamdulillah naik tercapai 80%. Nah, sekarang target dari KPU sendiri itu sekarang 79%. Kayak gitu. Targetnya dinaikkan. Mudah-mudahan nanti partisipasi kita lebih daripada yang 2019 yang lalu. Jadi bisa lebih dari 80 ya, 85 lah misalnya kayak gitu. Ada indikator-indikator nggak Pak ke arah itu sudah? Yang dilihat oleh KPU nih? Kalau kami kan tadi ya, kami kan menyiapkan medannya nih, medan tandingnya nanti kan, arenanya yang kami siapkan. Terkait partisipasi, tentunya upaya-upaya kami sosialisasi dan pendidikan pemilih, begitu ya. Nah, terkait arah-arah ke sana itu kan nanti salah satu faktornya itu adalah yang pasti itu ini peserta pemilunya, baik presidennya, wakil presidennya, baik caleg-calegnya, ya. Karena mereka lah yang menjadi, kalau kayak ada gula ada semut itu, mereka tuh gulanya, semutnya nih pemilih. Jadi kalau gulanya tidak manis, emang ada gula tidak manis gitu ya? Nggak tahu juga sih ya, kan gula yang apa katanya yang tidak mengandung gula ya, gula tidak mengandung gula gimana sih? Gula jagung kayak gitu kan. Nah, kan ada. Jadi kalau saya mengumpamakan gitu, jadi peserta ini adalah gulanya. Jadi kalau pemilih ini kan melihat, oh itu ada gula, oke saya datang ke sana, kayak gitu. Ya, gula-gula ini tidak berarti harus ada apa cantik, apa kampanyenya banyak, megah, tidak. Ya daya tarik ya. Karena kami selalu menyampaikan, nah itu yang harus dilihat dari pemilih ini, karena pemilih cerdas kan ya, melihat visi misi, rekam jejak, kayak gitu ya. Jangan berdasarkan profil kayak gitu kan. Jangan karena ajakan orang tua, yuk pilih ini aja gitu kan. Nah, ini kan tidak pas kayak gitu. Jadi begitu Ibu. Oke, ada indikator itu ya peserta. Nah, kalau kemudian menerawang saya belum bisa ini ya. Tidak ada bakatnya. Telepati. Iya. Oke. Baik, Pak, satu lagi. Setiap pemilihan umum ya Pak, setiap pemilihan umum ya yang sudah kita laksanakan selama ini tentu meninggalkan efek panjang di masyarakat kita. Nah, berupa keterbelahan ya, khususnya bagi mereka yang berbeda dukungan, ya berbeda golongan, berbeda pilihan gitu ya. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana? Apakah KPU sudah mempersiapkan nanti untuk mengatasi pasca pemilihan? Ini sudah adakah ancang-ancang kalau istilahnya kuda-kuda kita nih untuk itu? Baik, perpecahan itu kan ada karena adanya politik identitas. Nah, salah satu yang kita laksanakan adalah bagaimana mengkampanyekan politik yang anti sara, anti hoak gitu ya, terutama politik identitas. Ini kan sangat berbahaya. Yang selalu kami kampanyekan itu bahwa pemilu itu adalah sarana integrasi bangsa.
jadi sarana pemersatu bangsa. Harapannya begitu. Harapannya jadi begitu, bukan iya. untuk pecah belah kayak gitu ya. Nah, kita kembali lagi sebenarnya nanti tanggung jawab itu bukan saja pada di KPU ya. Kalau KPU kan sudah menyiapkan tadi arena, kemudian peraturannya ya. Ini yang tidak boleh, ini yang boleh kayak gitu ya. Nah, itu mohon ditaati oleh semua peserta pemilu sehingga nanti yang terjadi pembelahan di masyarakat itu tidak terjadi. Nah, kemudian kita harapkan rekonsolidasi pasca pemilu itu ya kan tidak ada di ranahnya KPU. Ini di ranahnya sudah pemilih. Di ranahnya peserta yang apalagi yang terpilih gitu ya. Nah, kita berharap ada konsolidasi dengan cepat kayak gitu loh. Jangan perbedaan itu terus selama bahkan berkuasa, bahkan gitu dipertajam. Ya. Kan ini kita dekati nih yang milih-milih saya. Biasanya gitu begitu bukan? Ya. Ini karena kemarin bukan tidak mendukung saya, pindah ke sana, pindah ke sini. Ini karena mendukung saya ke sini. Nah, ini yang harus kan. Jadi pendidikan politik itu tidak cuma kepada pemilih, tapi pesertanya juga harus cerdas. Jangan sampai mereka ya mengharapkan pemilihnya cerdas, tapi yang mereka sendiri begitu terpilih kok mereka menggunakan cara-cara atau tidak mau rekonsolidasi lah pasca pemilu. Padahal yang menyebabkan itu kadang-kadang kan mereka juga gayanya pemilunya begini, gaya pemilu begitu. Kita ini sudah punya koridornya, ya. Nah, polisinya, pengawasnya ada di Bawaslu, teman-teman Bawaslu. Kita berharap semua dari penyelenggara pemilu ini menggunakan kewenangannya untuk sama-sama mensukseskan pemilu 2024. Gitu. Ya. Lalu kewenangan KPU sendiri Pak untuk memberikan pendidikan itu keinginan itu kepada peserta, kepada yang dipilih tadi ya. Kalau kita itu kan dari awal ya sudah nanti sebelum ditetapkan itu kita biasa bikin ikrar bersama, kayak gitu ya. Ikrar bersama, pokoknya bahwa kayak gitu. Tanda tangan sama-sama itu. Kita akan siap menang siap kalah itu tanda tangan semua. Nah, tapi kan ya kan mereka ya KPU kan tadi saya sudah nyiapin ini aturannya, ini arenanya. Ayo kita sama-sama berikrar, siap jawab mereka kan. Udah. Nah, paskanya itu kita kembalikan ke orang-orangnya. Ya, kalau saya pribadi, ini tanggapan pribadi ya, mohon jangan dijadikan lembaga. Kalau KPU ini saya selalu bilang kami ini kayak bidan. Bidan itu apa sih? Membantu melahirkan saja. Begitu melahirkan, bidannya kan dilupakan. Biasanya begitu. Jadi tidak nanti begitu nanti hari ulang tahun atau misalnya ada perlu kemarin yang hari ini siapa ya yang lahir, dia baru nanya bidannya. Kayak misalnya PAW ya, PAW. Nah, begitu PAW baru datang lagi ke KPU. Pak, ini kami mau lakukan PAW kayak gitu. Jadi kami ini memang ya lembaga yang memang fungsinya melahirkan para pemimpin. Harapan kami tadi ya pemilih cerdas, pemimpin-pemimpin yang terpilih itu juga cerdas, karena memang kan satu suara itu menentukan. Betul sekali. Makanya jadi kita tidak mau beda-bedakan apa-apa kayak gitu ya. Betul sekali. Gitu. Jadi tergantung hasilnya lah, pemilihnya nanti bagaimana, kemudian yang dipilihnya bagaimana. Makanya memilihlah dengan cerdas, dilihat dari rekam jejak, dari profil, dari visi misinya kayak gitu kan. Jangan berdasarkan hal-hal yang lain, apalagi sampai hal-hal yang melanggar peraturan kayak gitu ya. Gitu Ibu. Oke, baik. Seru ya kayaknya. Saya terakhir punya pertanyaan bonus aja nih, mungkin sudah di ending deh. Tapi masalah kembali ke masa kampanye saya nih ya. Tapi saya mewakili pekerja event Pak. Mohon maaf ya. Jadi di masa kampanye ini Pak, apa ada regulasi baru atau aturan baru terkait masa kampanye ini? Kan kemarin kita kan physical distancing segala macam ya. Dan apakah ini kampanye terbuka ini dalam masa rentang waktu ini dibebaskan atau bagaimana, atau ada aturan baru? Ini saya mewakili pekerja event nih ya. Ini juga mereka tunggu-tunggu juga nih Pak. Tunggu-tunggu. Jadi bukan sekedar. Betul. Jadi kalau di pemilu 2024 ini kan sudah disepakati ya. Jadi DPR, pemerintah dan KPU sendiri itu sudah menyepakati masa lamanya masa kampanye itu hanya 75 hari disepakati. Dan itu dimulai bulan November. Kayak gitu. Nah, jadi ketentuannya setiap tahapan itu pasti ada PKPU-nya, peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nah, ini belum ada karena memang kemarin itu kan kita kampanye di masa pandemi ya, semua dibatasi kayak gitu. Nah, mudah-mudahan nih karena kita pemerintah juga sudah mencabut angin segar bagi pekerja event nih Pak. Nah, jadi
mudah-mudahan nanti kampanyenya bisa lebih meriah kayak gitu, lebih meriah, lebih banyak yang terlibat, ya, lebih kemudian banyak juga sarana atau kreatif ya, apa-apa kan karena ini eranya udah luar biasa gitu ya, jadi semua sarana prasarana media digunakan lah semua lah kayak gitu. Nah kita hanya menyiapkan ruang nanti kalau kami itu ya, jadi menyiapkan ruang, jadwal yang kami siapkan, kemudian ada peraturannya, ini yang boleh, ini yang tidak, ya kayak gitu. Kalau setiap calon Pak atau setiap partai ada batasan beberapa kali kampanye event yang besar? Ya nanti ada kita tentukan. Jadi kami menunggu dari pusat dulu biasanya gitu ya, di pusat, kemudian yang provinsi, kemudian kabupaten. Nah nanti untuk yang presiden misalnya Kalsel dapat jatah 2. Nah 2 itu di kabupaten mana misalnya? Apakah tanah laut atau lain misalnya? Kalau tanah laut kita siapkan kayak gitu. Nah untuk partai politik begitu, kita akan membagi dari 75 hari itu dengan jumlah partai politik yang ada. 18 partai politik kita kasih ruang waktu yang sama untuk berkampanye kayak gitu. Nah kalau metodenya bisa tatap muka, bisa pertemuan dalam, itu kan mereka saja. Kita event-event yang besarnya kita akan atur waktunya gitu. Ya. Oke. Iya, oke. Para pendengar, ternyata seru banget ya perbincangan kita di pagi hari ini ya berkaitan dengan persiapan pemilu 2024. Namun sayang sekali karena waktu kita terbatas, Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini semakin menambah wawasan pengetahuan dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat ya, pendidikan politik buat masyarakat untuk menghadapi pemilu di 2024 baik sebagai yang dipilih maupun sebagai yang memilih seperti itu ya. Nah, kami terima kasih Pak atas kebersamaannya di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan juga para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tutung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Apakah masih ada statement closing, Pak? Oke, dari kami berharap bahwa pemilu 2024 itu sebagai integrasi bangsa. Jadi harapannya itu, sehingga nanti di hari 14 Februari 2024 ya, jangan lupa menggunakan hak suaranya. Jadi kalau kita kenal itu hari Valentine, hari kasih sayang, maka tanggal 14 itu akan kita sama-sama sepakati bahwa adalah hari kasih suara dengan penuh kasih sayang. Iya. Terima kasih. Iya, manis sekali kata-katanya. Manis sekali kata-katanya. Karena bertepatan ya. Iya, pas sekali ya, bertepatan. Baik, para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Kamis 16 Februari 2023. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda dan kebersamaannya. Dan kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Kita berharap dapat berjumpa kembali Pak di lain waktu dan kesempatan. Khususnya nanti kita akan membicarakan proses-proses perkampanyean dan lain-lain nanti ya. Oke.